Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kais Agung Madudin. Saya dari MKS 5C dengan NIM 1209230112. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurul Arifin yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir di mata kuliah Fikih LKS Bank Non-Bank ini. Kemudian di sini saya memiliki judul jurnal implementasi serta problematika akad hawalah dalam pembiayaan di perbankan syariah. Saya mengambil judul ini dikarenakan dalam akad hawalah ini sangat besar gitu. Baik dalam masyarakatnya, perusahaan ataupun dalam bisnis sangat terpakai secara konsumtif dan juga produktif gitu. Nah, lalu yang mengacu itu pada problematikanya. Karena di sisi lain banyak sekali terjadi counterparty baik dalam perusahaan ataupun masyarakat yang terjadi akibatnya gagal cicilan. Itu yang menjadi topik utamanya. Nah, kemudian dalam metodologi penelitian di sini saya menggunakan kualitatif dengan arah literatur review yang mengacu pada penelitian terdahulu dan juga buku-buku serta hal-hal lain yang mengacu pada hawalah. Kemudian secara kajian teori, secara bahasa memilih takwil atau tahwil yang artinya memindahkan. Kemudian secara pengertian menurut Imam Syafi'i bahwasanya mengartikan hawalah itu perpindahan suatu utang dari satu pihak pada pihak lainnya. Itu secara kajian teorinya. Nah, lalu dalam hawalah juga terbagi menjadi dua, hawalah mutlaqah dan muqayyadah. Untuk yang mutlaqah ini terjadi oleh tiga faktor. Yang pertama, muhil, muhal, dan muhal alaih. Yang dimana muhil dengan muhal alaih memiliki ikatan, yang dimana muhal alaih itu pernah berhutang kepada muhil dan muhil berhutang kepada muhal, sehingga itu yang menjadi ciri-ciri di hawalah mutlaqah. Kemudian yang muqayyadah itu kebalikannya, yang artinya muhil dan muhal tidak pernah ada suatu ikatan dan muhil murni berhutang kepada muhal. Itu yang menjadi perbedaan antara mutlaqah dan muqayyadah. Selanjutnya terkait rukun, jelas ada muhil, orang yang berhutang, muhal, orang yang berpiutang, muhal alaih, orang yang memberikan tanggung jawab kepada muhil, kemudian sigot dan juga ijab kabul. Nah, selanjutnya terkait problematika terbagi menjadi tiga. Ada faktor internal, eksternal, serta faktor lingkungan. Untuk faktor internal ini lebih ke arah lembaga keuangan syariahnya, terkait knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian kejujurannya, kemudian terkait sikapnya bagaimana, SOP-nya bagaimana, dan terkadang dalam hal ini bank malah lalai gitu, sehingga menjadi problematika. Itu secara sederhananya. Kemudian secara eksternal itu terjadi oleh muhilnya. Bagaimana muhil dalam melakukan sebuah pembayarannya atau pemanfaatannya, apakah dibawa kabur atau bagaimana, itu yang menjadi problematika. Dan bahkan muhil tidak mampu untuk membayar utangnya sehingga mencari muhal yang lain gitu. Dan malah mengacu kepada konvensional gitu ya. Itu yang menjadi problematikanya. Dan yang terakhir adalah di hal lingkungan. Dalam hal lingkungan ini terjadi tidak adanya prediksi yang sesuai gitu. Semisal bencana alam kan tidak terprediksi dalam hal itu, ataupun dalam inflasi yang mencair dadakan gitu ya, yang berpengaruh pada LKS banknya, yang akhirnya membuat siklus cash flow-nya menjadi tidak teratur. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama ada rescheduling atau pengingat lah gitu, schedule kembali gitu. Kemudian reconditioning, yang dimana menata kembali jadwal tersebut jikalau rescheduling masih tidak ampuh gitu ya. Dan yang terakhir adalah restruktur, yang dimana memberikan sebuah keringanan dengan adanya pengawasan yang lebih ketat gitu dari pihak LKS-nya. Karena di sisi lain LKS itu lebih ke arah jalur keuangannya gitu, sehingga di sisi lain muhil dapat memperdayakan uang tersebut dan LKS bisa mendapatkan profit gitu dari perpindahan uangnya. Nah, selanjutnya penerapan akad hawalah di perusahaan itu bagaimana? Semisal kemarin di perusahaan Zata gitu ya, yang baru IPO, initial public offering di pasar modal, dan membutuhkan dana suntikan diberikan oleh BSI Bank Syariah gitu ya kepada Zata ini, sehingga
Hal tersebut, hawalah itu sangat bermanfaat dalam hal likuiditas perusahaan. Ataupun kemarin di perusahaan Blibli gitu ya. Perusahaan sebuah marketplace online yang baru saja IPO mengalami tren market yang turun gitu ya, karena mungkin butuh dana, disuntiklah oleh PT Jarum gitu. Yang akhirnya menjadi likuiditas. Itulah sebuah manfaat dan penerapan sebuah akad hawalah secara sederhana di perusahaan. Mungkin sekian, untuk selebihnya bisa dibaca di jurnal saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.